Pandemi COVID-19 masih terus menyelimuti dunia. Menurut laporan Johns Hopkins University, pada 13 April, ada sekitar 1,8 juta lebih penduduk dunia terpapar virus corona, dengan sekitar 114.000 korban meninggal. Di tanah air, hingga 14 April, jumlah korban terinfeksi mencapai 4.839 positif, 426 sembuh, dan 459 meninggal. Wabah yang sudah menyebar ke 93 negara juga mengancam sektor ekonomi. Banyak keluarga kehilangan pendapatan. Aktivitas perekonomian terancam lumpuh. Sejumlah perusahaan menghentikan usahanya. Ada yang sementara waktu, bahkan ada yang bangkrut. Pandemi COVID-19 memukul banyak sektor usaha manufakturing, wisata, restoran, perhotelan, transportasi, dan lain-lain. Banyak perusahaan juga menghentikan usahanya karena khawatir penyebaran virus corona. Mereka akhirnya merumahkan para pekerja, bahkan banyak yang mem-PHK para karyawannya. Di tanah air, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, B. Satrio Lelono, mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan adalah dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Angka di atas bisa jadi lebih sedikit dibandingkan jumlah sebenarnya. Pasalnya, di tanah air, banyak warga yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Masa pandemi ini membuat banyak warga kesulitan mencari nafkah, terbelit utang, serta terancam kelaparan. Mereka yang semula punya mata pencarian menjadi terjepit, yang sudah sulit makin terbelit. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya didera ujian, musibah tanpa tuntunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari hambanya untuk senantiasa bersabar saat dihantam musibah. Orang-orang sabar akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah sebagian tanda ketakwaan hamba kepada Tuhan. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku dan beri pengganti untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberi dia pengganti yang lebih baik. Musibah yang menimpa sebagian saudara seiman sepantasnya memunculkan rasa kasih sayang dan jiwa tolong menolong pada sebagian muslim yang lain. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah ciri setiap hamba yang ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kasih sayang kepada sesama muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan bahwa tanda kasih sayang maka tak sempurnalah keimanan seorang mukmin. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudara sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Wujud kecintaan pada sesama muslim adalah dengan memberikan perhatian, bantuan dan doa, memberikan bantuan dan perhatian pada sesama. Umat Muhammad SAW bukanlah umat yang egois, yang mementingkan diri sendiri tanpa peduli pada sesama. Hati seorang muslim seharusnya tergerak untuk menolong saudaranya yang kesusahan. Namun demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas kehidupan rakyat tentu adalah para pemimpin. Mereka harus bekerja keras, bukan saja menanggulangi bencana wabah penyakit, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup masyarakat. Negara harus mengutamakan keselamatan jiwa rakyat ketimbang berbagai program pembangunan, apalagi investasi asing. Inilah yang diingatkan Nabi Muhammad SAW. Pemimpin masyarakat adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslim, menyelamatkan umat Muhammad SAW, menghilangkan para pemimpin zalim, serta bersegera mengganti mereka dengan para khalifah yang adil dan sungguh-sungguh berkhidmat mengurus umat dengan menerapkan syariatnya yang agung.